Ya, kita engkaulah kekuatanku, engkaulah perisaiku. Nggak ada gitar, Pak. Oh iya, boleh, boleh. Apalah, keren kita sedikit lah. Agak profesional. Wih. Aduh, 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 aduh. Salah ngambil. Saya angkat dari Itu. Nggak mungkin lah di Tapanuli nggak ada gitar. Kalau di Jawa Timur mungkin nggak ada. Adanya angklung. Biar seru dikit Pak Imam, biar seru. Putus satu talinya. Baru aja. Udah mainkan lah. Engkaulah perisaiku saat badai datang. Firman-Mu ya dan segarkan jiwaku, bukan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi kita awali dari awal. Engkaulah kekuatanku, engkaulah perisaiku saat badai firman-Mu di dalam tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Pak Salah, kami silakan. Pak Salah, mic-nya dibuka, Pak. Pak Salah. Iya, saya lupa. Ulang-ulang doanya ya. Ini belum sah tadi itu. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kekal. Ya, Yesus. Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang kepadanya kami sujud menyembah. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini, di mana kami para hamba-hambamu akan berbincang-bincang, berdiskusi, atau mungkin membagi kesaksian-kesaksian yang dialami, dan juga kami akan mendengarkan sebentar bagian daripada perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati acara kami ini hanya untuk
kemuliaan namamu. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan renungan singkat. Iya, Bapak Ibu, dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Mazmur 133, saya baca bagi kita. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya di siang hari yang indah di acara ngopi bareng bersama Bapak Ibu sekalian. Judul perikop persaudaraan yang rukun. Ya, saya ganti temanya Pak Imam menjadi indahnya kesehatian. Nah, jadi ternyata bukan indahnya sewarna, ternyata bukan salam satu warna, tapi persaudaraan yang rukun atau kesehatian yang rukun. Baik Bapak Ibu sekalian, nyanyian ziarah dari seorang pemazmur yang ulung yang bernama Daud. Bapak Ibu tentu semua kita sudah tahu bahwa nyanyian ziarah itu adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel, khususnya kaum prianya, waktu pergi ke Bukit Sion untuk melakukan ziarah. Ya, jadi setidaknya 3 kali setahun mereka ini melakukan ziarah untuk merayakan hari-hari besar agama mereka, agama Yahudi. Nah, di sana ada Paskah yang paling nonjol, ada hari roti tidak beragi, ada hari Pentakosta dan yang lain-lainnya. Setidaknya 3 kali setahun mereka pergi ke Bait Suci, ke Bukit Sion untuk melakukan ziarah. Nah, saat Daud melakukan ziarah inilah, sedang berjalan menaiki anak tangga menuju kota Yerusalem untuk selanjutnya sampai nanti ke Bukit Sion, sanalah Daud dapat ilham dari Tuhan. Dapat ilham dari Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa ternyata lewat ungkapan Daud ini bahwa dalam pemandangan Tuhan tidak ada hal yang lebih baik, tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan, tidak ada hal yang lebih menarik perhatian Tuhan selain waktu melihat, selain waktu menyaksikan bahwa umatnya hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesehatian yang rukun. Bukan kesewarnaan, bukan. Saya cari-cari di kamus Alkitab tidak pernah berbicara tentang satu warna, tidak pernah. Tapi kesatuan, unity itu adalah tema yang sangat sentral, baik di PL maupun di PB. Nah, Bapak Ibu sekalian, indahnya persaudaraan yang rukun, indahnya kesehatian yang begitu menarik, mempesona hati Tuhan ini digambarkan oleh sang pemazmur dalam 2 hal. Nah, yang pertama sekali, indahnya persaudaraan yang rukun, indahnya kesehatian di mata Tuhan. Yang pertama, si pemazmur menggambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala. Seperti minyak yang baik. Bapak Ibu sekalian, tak bermaksud mengalegoriskan, tapi memang minyak yang dimaksud di sini yang ditaruh nanti di atas kepala Harun itu adalah minyak urapan. Minyak urapan. Nanti karena waktu singkat ya Pak Imam tegaskan saya,
Hanya 20 menit. Jadi waktu kita nggak begitu banyak. Nah, nanti kalau kita buka Keluaran pasal yang ke-30 ayat 22 sampai 25, di sana ditegaskan bahwa seorang imam yang profesional itu harus mengambil rempah-rempah pilihan. Tidak boleh rempah sembarangan, tapi rempah-rempah pilihan diolah oleh seorang imam yang profesional. Yang pertama sekali adalah minyak mur. Berikutnya ada kayu manis atau kulit manis. Yang ketiga itu ada tebu. Yang keempat itu ada kayu teja. Yang terakhir itu ada minyak zaitun. Inilah 5 rempah-rempah pilihan sebagai bahan untuk membuat minyak urapan. Nah, untuk apa kita bahas minyak urapan? Karena Daud berkata, indahnya persaudaraan, indahnya kesehatian itu bagaikan minyak. Bagaikan minyak. Ada apa dengan minyak? Nah, ternyata minyak urapan itu terdiri dari 5 rempah pilihan. Minyak narwastu, kayu manis, tebu, kayu teja, dan minyak zaitun. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari, ya singkat saja, nggak sempat begitu mendalam. Nah, ini 5 bahan ini masing-masing punya nama yang berbeda, warna yang berbeda, rasa yang berbeda, fungsi atau manfaat yang berbeda, harga juga yang berbeda. Jadi sekali lagi tidak ada sewarna, tidak. Tapi sehati, ya. Unity, ya. Nah, pertanyaannya, saking indahnya, betapa kuat, betapa hebat, betapa indahnya kesatuan ini, sehingga begitu menarik perhatiannya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, penting banget bagaimana kesehatian ini bisa terjadi. Bagaimana keunitian ini bisa terbentuk. Kita belajar dari 5 bahan utama, rempah-rempah pilihan yang digunakan untuk menjadi minyak urapan. Yang pertama minyak mur. Minyak mur itu sangat mahal. Minyak zaitun itu juga sangat mahal. Sangat mahal di antara kesemuanya. Minyak mur itu sangat mahal. Bisa menjadi obat-obatan, bisa menjadi kesehatan dan lain sebagainya. Di sana ada kayu manis, nggak terlalu mahal. Ada juga tebu, nggak terlalu mahal. Apalagi kalau sudah sampai ke yang namanya kayu teja, rasanya malah pahit. Kayunya jelek banget, nggak punya harga, nggak punya daya tawar. Itu kayu teja, nggak punya. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita lihat walaupun minyak mur itu mahal, walaupun minyak zaitun itu mahal, dia rela melepaskan nama pribadi, level pribadi atau apalah namanya, dan mau turun menyatu dengan kayu teja yang buruk rupa, yang pahit rasanya, yang gak punya harga. Demikian dengan tebu, demikian dengan kayu manis. Masing-masing melepaskan haknya, masing-masing melepaskan atribut pribadinya, rela melebur menjadi satu. Dan sesudah menjadi satu, tidak ada lagi yang namanya mur, tidak ada lagi yang namanya zaitun, kayu teja, kayu manis, tidak ada lagi. Sesudah mereka melebur menjadi satu, namanya juga menjadi satu, yaitu minyak urapan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Jadi bagaimana minyak mur turun, melepaskan atribut pribadi, mau menyatu dengan kayu teja yang buruk rupa, yang pahit, yang tak punya daya tawar. Lalu terbentuklah minyak urapan. Sesudah terbentuk minyak urapan, sampailah kita kepada apa yang diinginkan oleh Daud. Indahnya kesehatian itu bagaikan minyak. Ada apa dengan minyak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika minyak
Ini sudah dimasak, mulai hangat. Begitu dia hangat, mulai menguap. Makin lama makin panas, makin menguap sampai mendidih dan menguap lebih banyak lagi, maka seluruh ruangan itu akan bau semerbak minyak urapan. Dan tetangga kita yang menciumnya juga akan itu menyenangkan. Nah, jadi makna teologis pertama yang dapat kita lihat di sana, indahnya persaudaraan bagaikan minyak. Yang pertama sekali, kita akan terasa harum, kita akan disenangi, kita akan disenangi oleh orang lain, tetangga, sekeliling kita saat kita hidup dalam kesehatan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat gereja mula-mula dengan hidup bersehati, sama berdoa, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mempedulikan, saling memotivasi satu dengan yang lain, gereja mula-mula itu menjadi gereja yang punya impact yang luar biasa. Di ayat 47 pasal 2 Alkitab mengatakan, maka Allah menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mujizat demi mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib terjadi dalam kehidupan jemaat yang mula-mula sebagai dampak daripada kehidupan yang bersehat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau hamba-hamba Tuhan di GKKI saya kira hidup bersehati, saling mendoakan, saling mendorong, saling memotivasi, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saya yakin tak dapat tiada. Karena firman Tuhan ya dan amin. Maka GKKI pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, Paulus menasihatkan, tetapi jika kamu, awaslah supaya kamu jangan saling menggigit. Awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan satu dengan yang lain. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi indahnya persaudaraan bagaikan minyak. Minyak sedemikian harum, menjadi obat, menjadi kesehatan. Dan yang luar biasa, minyak ini nantinya ditaruh harum di atas kepalanya. Nah, apa yang mau saya sampaikan bagi kita di sini? Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kayu teja, rupanya buruk, rasanya pahit, tidak punya nilai, tapi karena ia sudah menjadi minyak urapan dari hutan belantara yang nyaris tidak diinjak orang, kini dia berada di ruang kudus, bahkan di ruang maha kudusnya Allah. Kini dia berada ditaruh di atas kepala imam. Imam bukan sembarang imam, tapi imam besar Harun. Ini luar biasa. Berapalah harga tebu? Berapalah harga kayu manis? Tapi karena ia sudah menyatu dan sudah menjadi minyak urapan, maka dia ditaruh di atas kepala imam besar. Dari yang tidak bernilai berubah menjadi benda yang penuh nilai ilahi. Ini luar biasa Bapak. Luar biasa. Kayu teja yang buruk, kayu manis yang tak terlalu mahal, kini memiliki nilai spiritual yang ilahi, yang sangat mahal, sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang imam, baik di ruang kudus maupun di ruang maha kudusnya Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, indahnya persaudaraan digambarkan oleh si pemazmur bagaikan embun. Nah, seperti embun gunung yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, seperti embun yang di Gunung Hermon yang terus mengalir, terus turun sampai ke gunung-gunung Sion. Bapak Ibu, ada begitu banyak metafora dalam Alkitab. Nah, sekali lagi, tak bermaksud terlalu mengalegoriskan, tetapi embun kerap kali ini juga menjadi metafora kesuburan, kemakmuran, kesegaran,
kekuatan. Nah, embun lambang kesegaran, lambang kekuatan, lambang kesuksesan, lambang keberhasilan. Itu artinya apa? Saat umat Tuhan dalam kesehatan, saat umat Tuhan, saat hamba-hamba Tuhan hidup dalam persaudaraan yang rukun, tak dapat tiada, maka hamba-hamba Tuhan akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang segar, yang kuat, yang diberkati, yang berkelimpahan, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Nah, yang ketiga, apa manfaatnya saat kita hidup rukun bersama? Apa manfaatnya, apa dampaknya saat kita hidup dalam kesehatan? Di ayat yang terakhir dikatakan dalam kalimat yang terakhir, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bukan saja berkat yang dicurahkan dalam hidup kesehatan, tetapi juga umur panjang, Bapak Ibu sekalian. Iya, rahasia umur panjang ada di sana. Rahasia keberkatan juga ada di sana. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya sampaikan, Daud adalah seorang raja yang begitu kaya, begitu hebat, begitu terkenal. Punya anak-anak yang ganteng, punya anak-anak gadis yang cantik-cantik. Sekelilingnya penuh dengan tentara-tentara yang gagah perkasa. Makan minum sehari-hari, gaya hidup sehari-hari penuh dengan kemewahan. Tapi Bapak Ibu yang saya renungkan, ketika Daud ini pergi untuk berziarah, dia dapat ilham dari Tuhan. Ternyata bahwa semua kekayaan, semua ketenaran, semua kemewahan itu seolah tidak ada artinya kalau tidak hidup dalam kesehatan. Daud menemukan dalam kehidupannya bahwa anaknya laki-laki yang ganteng itu memperkosa anak perempuannya. Amat miris, amat miris. Tak cukup sampai di sana. Anak Raja Daud yang ganteng itu memperkosa istri-istri Daud di depan matanya Raja Daud. Tak cukup juga sampai di sana. Anaknya yang ganteng-ganteng itu ingin membunuh dia dan menggantikan dia menjadi raja. Artinya apa? Rusaknya keluarga Daud, rusaknya kehidupan yang tanpa kesehatan, rusaknya kehidupan yang tanpa kerukunan. Semua kekayaan, semua kemewahan, semua ketenaran, segala yang mereka punya sungguh seolah tidak berarti kalau tanpa kerukunan. Itulah sebabnya saat berbicara Daud berkata, sungguh alangkah indahnya. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih baik, tiada yang lebih menarik perhatian Bapa di surga selain waktu menyaksikan hidup dalam kesehatan, hidup dalam kerukunan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendorong, saling memotivasi satu dengan yang lain. Sebab tanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya hamba Tuhan di GKKI hidup dalam kesehatan, hidup dalam kerukunan, dan berkat Tuhan atas GKKI. Amin.